Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Sanda Ginting. NPM saya 190399, kelas SIM 1902. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam pelajaran sistem informasi. Yang pertama, deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebutuhan proses. Deadlock adalah masalah yang bisa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi dan tidak ada komunikasi. Dan berikut contoh sebuah deadlock. Satu, proses A menggunakan CD-ROM. Kedua, proses B menggunakan scanner. Ketiga, proses A meminta scanner tanpa melepas CD-ROM. Keempat, proses B meminta CD-ROM tanpa melepas scanner. Dan kelima, menunggu, dan deadlock. Setelah itu, untuk memodelkan kondisi deadlock, maka bayangkan sebuah sistem dengan urutan sebagai berikut. Sekumpulan proses P sama dengan P1, P2, dan Pn. 2. Sekumpulan tipe sumber daya yang berbeda, R sama dengan R1, R2, dan Rm. 3. Sumber daya Ri. R1 memiliki N bagian instan yang identik dan masing-masing digunakan. Pada model operasi normal, sebuah proses menggunakan sumber daya dengan urutan sebagai berikut. Mengajukan permohonan bila permohonan tidak dapat dikabulkan dengan segera. Contoh, sumber daya sedang sibuk, maka proses itu harus menunggu sampai sumber daya yang dimintanya normal kembali. Kedua, menggunakan sumber daya user. Proses dapat menggunakan sumber daya, misalnya printer untuk mencetak disk drive untuk melakukan operasi I/O dan sebagainya. Ketiga, melepaskan sumber daya release setelah proses penyelesaian. Menggunakan sumber daya, maka sumber daya harus dilepaskan sehingga dapat digunakan oleh proses lain. Selanjutnya, deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses secara tidak semestinya objek tersebut. Dinamakan sumber daya. Sumber daya ada dua jenis, yaitu paramentable. Sumber daya dikatakan paramentable jika sumber daya tersebut dapat diambil dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun, tetapi setelah proses berakhir, sumber daya ini kembali untuk dipakai oleh proses lain yang sebelumnya tidak dapat sumber daya ini. Contohnya, prosesor, kanal MK disk sama for contoh sumber daya jenis ini. Pada terjadinya deadlock ialah misalnya sebuah proses memakai disk A dan B, maka akan terjadi deadlock jika setiap proses sudah memiliki salah satu disk dan meminta yang lain. Contoh yang lain yang mendapatkan deadlock dari sumber yang dapat dipakai berulang-ulang ialah berkaitan dengan jumlah proses yang memakai memori utama. Dan selanjutnya, setelah proses P dan Q telah melakukan fungsi meminta untuk pertama kalinya, maka sumber daya yang dalam banyak ialah 50, 200 sampai 70, 80. Maka saat P menjalankan fungsi meminta sebanyak 60, maka P tidak akan menemukan sumber daya dari sebanyak 60. Maka P akan menunggu sehingga sumber daya yang diminta dipenuhi. Demikian juga dengan Q. Dan selanjutnya, non-preemptible. Pada sumber daya jenis ini, sumber daya tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan
Kegagalan komputasi. Printer adalah salah satu contoh jika suatu proses yang sedang menggunakan printer tersebut tidak dapat diambil untuk mencetak sesuatu dari proses lain. Sumber daya ini, jenis ini biasanya berpotensi terjadinya deadlock, contohnya seperti berikut. Mutual exclusion, hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan yang lain harus menunggu. Kedua, hold and wait, sumber yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Dan selanjutnya non-preemption, sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lain. Dan keempat, circular wait, kondisi seperti rantai, sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya. Penanganan deadlock, terdapat ada beberapa cara untuk menangani deadlock yang secara umumnya ada 4, yaitu mengabaikan masalah, mendeteksi dan memperbaiki, penghindaran dan pencegahan. Mengabaikan masalah deadlock, untuk memastikan sistem tidak masuk deadlock, sistem dapat digunakan pencegahan atau penghindaran membutuhkan informasi informasi tentang sumber daya yang mana akan digunakan. Selanjutnya, untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau penghindaran deadlock, membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana akan suatu proses meminta dan berapa lama akan digunakan. Dengan informasi dapat disebut apakah suatu proses menunggu atau tidak. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sumber daya, apakah ia sedang digunakan oleh proses lain atau tidak. Penghindaran deadlock, kondisi aman. Suatu keadaan dapat dinyatakan safe state jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan tertentu. B. Kondisi teks aman, suatu teks dinyatakan sebagai state selamat jika tidak dapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses dengan suatu urutan. Pada sistem deadlock, avoidance dilakukan dengan cara memastikan bahwa program ini memiliki maksimum batas permintaan. Dengan kata, cara sistem ini memastikan terlebih dahulu bahwa sistem akan selalu dalam kondisi aman, baik mengadakan permintaan awal ataupun saat meminta permintaan sumber daya tambahan. Sistem ini harus selalu berada dalam kondisi aman. Selanjutnya, pencegahan deadlock. Syarat pertama yang akan dapat diadakan adalah mutual election. Jika tidak ada sumber daya yang secara khusus diperuntukkan bagi suatu proses, maka tidak akan pernah terjadi deadlock. Namun jika membiarkan ada 2 atau lebih proses mengakses sebuah sumber daya yang sama akan menyebabkan chaos. Langkah yang digunakan adalah dengan spooling sumber daya, yaitu dengan menggunakan job-job padat aturan dan akan dilayani satu-satu. Cara kedua dengan memindahkan kondisi hold and wait. Terlihat lebih menjanjikan jika suatu proses yang sedang menggunakan sumber daya dapat dicegah agar tidak dapat menunggu sumber daya yang lain. Maka deadlock dapat dicegah. Langkah yang digunakan adalah dengan membuat proses agar meminta sumber daya yang mereka butuhkan pada awal sehingga dapat dialokasikan dengan sumber daya yang dibutuhkan. Namun jika terdapat sumber daya yang sedang terpakai, maka proses tersebut tidak dapat memulai prosesnya. Sekian dari presentasi saya dalam pelajaran sistem informasi ini. Jika saya ada kesalahan tutur kata ataupun tugas saya yang masih kurang mungkin, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.